Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast JKN SMI bersama saya Ihya. Kali ini mungkin Sobat JKN ini sudah tidak asing dengan bintang tamu kita pada kali ini. Nah di sini sudah hadir Mas Irfan nih. Mungkin Mas Irfan nih kan ada Sobat JKN baru bergabung nih, bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Irfan Adi Indrawan dari bagian mutu layanan kesepusitan. Di sini saya sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan kantor cabang Sukabumi. Oke. Nah Sobat JKN ini kita minggu lalu kan dengan Mas Irfan kita membahas terkait dengan layanan selama hari libur Lebaran Idul Fitri ya. Iya. Bener. Nah kali ini kita nih ada berita yang hangat nih terkait dengan keberangkatan haji nih Mas Irfan ya. Nah kan saya dengar-dengar ini kan ada peraturan baru nih yang mengharuskan di mana calon jemaah haji dan petugas haji itu harus terdaftar sebagai peserta JKN. Bener. Ini mungkin Sobat JKN kan di luar sana mungkin alhamdulillah tahun ini berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, atau mungkin Sobat JKN yang sudah merencanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah mungkin ini informasi yang sangat penting nih ya Mas ya, untuk diketahui lah. Benar, mungkin bisa dikasih penjelasan atau informasi kepada Sobat JKN. Boleh. Jadi mumpung ini momennya lagi menghadapi ibadah haji musim haji. Nah, jadi sesuai regulasi di kepesertaan dalam JKN dalam penyelenggaraan ibadah haji itu tahun 2025 pemerintah itu udah mulai mendorong jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus dan petugas hajinya untuk memastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Jadi bagi peserta jamaah haji dan pengurus hajinya, jadi petugas hajinya kalau misalkan belum punya kepesertaan JKN itu diwajibkan untuk mempunyai kepesertaan JKN. Dan apabila kepesertaannya sudah nonaktif, dipastikan kepesertaannya sudah di dalam kondisi pengaktifan gitu. Jadi untuk program ini untuk melindungi jemaah dan petugasnya sebelum berangkat dan setelah pulang gitu. Jadi bisa tenang, ibadahnya bisa tenang tanpa mikirin kalau pulang nanti sakit nggak ada biaya nih, udah ada jaminannya. Oke Mas Irfan, ini mungkin kan Sobat JKN ini kan mungkin hanya omongan BPJS, mungkin bisa di spill nih Mas, peraturannya apa sih Mas yang diundangkan itu? Yang diundangkan ya, jadi kalau di aturan tersebut itu sebenarnya udah masuk di keputusan dari Menteri Agama tahun 74 tahun 2025 yang salah satunya itu diantaranya harus memiliki kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Jadi kalau untuk dasar hukumnya itu ada di keputusan Menteri Agama, dan syarat kepesertaan JKN bagi jemaah haji reguler juga ada di keputusan Menteri Agama di nomor 142 tahun 2025 juga di situ. Jadi untuk memenuhi syarat persyaratan untuk keberangkatan untuk pendaftaran ibadah haji, salah satunya harus mempunyai kepesertaan JKN. Nah ini Sobat JKN sudah jelas ya nih, memang benar-benar ada nih peraturannya Mas, bukan hanya omongan ini dari BPJS doang. Betul, karena kalau untuk dari aturan bukan BPJS yang mengeluarkan aturan sebenarnya dari regulasi dari pemerintah. Oke Mas Irfan. Nah ini mungkin kan Sobat JKN di luar sana kan mungkin agak kaget nih, mungkin kok baru terrealisasi tahun ini, mungkin berpikir ini kayaknya ribet deh, bakal menyusahkan kita nih, mau berangkat haji aja malah diperribet nih. Ini mungkin Sobat JKN yang mungkin nih belum aktif atau belum terdaftar sebagai peserta JKN ini, gimana cara mendaftarnya gitu Mas? Jadi sebenarnya kalau untuk persyaratan tersebut sebenarnya bukan mempersulit sebenarnya, bukan mempersulit, tapi kembali lagi untuk menjaga kita supaya terjamin nih aman dan tentram selama ibadahnya. Jadi sebelum keberangkatan aman, setelah kepulangan tentram juga. Nah jadi kalau untuk pendaftarannya juga itu bisa melalui kanal layanan online, bisa lewat mobil JKN, bisa lewat Pandawa, bisa lewat datang ke kantor langsung. Nah kalau untuk pengecekan juga bisa lewat mobil JKN, bisa lewat Pandawa. Jadi bagi peserta yang misalkan nih punya tunggakan, kalau untuk sekarang juga syaratnya juga kalau misalkan yang ada yang punya tunggakan nih keberatan untuk membayarkan, bisa untuk ikut program rehab dulu, cicilan dulu nih. Kalau misalkan sudah ikut program rehab cicilan, bayar iuran pertamanya, cicilan pertamanya, nah itu juga sudah masuk ke dalam kategori usaha pengaktifan dan bisa di ACC untuk lanjut daftar hajinya gitu. Jadi kalau bagi peserta yang belum terdaftar juga nggak perlu nunggu aktif, yang penting sudah terdaftar terus masih ada masa tunggu 14 hari, itu nggak apa-apa, itu udah cukup. Jadi yang penting kepesertaannya sudah dalam kondisi
terdaftar dan kalau misalkan nonaktif sedang dalam kondisi melakukan pengaktifannya gitu, usaha pengaktifannya gitu. Jadi nggak mempersulit harus mandatori harus ini masih belum terlalu banget. Oke, nah jadi sobat JK ini ya jangan berpikir nih jangan mempersulit nih. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Irfan ya tadi. Sebenarnya tidak mempersulitnya sebagai upaya agar sobat JKN yang ingin atau sedang melaksanakan haji tentram, aman ya, baik dari pergi maupun kepulangan. Dan tentunya ini kan bukan hanya untuk calon jemaah haji dan petugas haji ya Mas. Mungkin keluarga nih kan bisa aja mengantarkan yang dari keluarganya. Jadi untuk menjamin jemaah haji, petugas haji dan anggota keluarganya yang terpenting itu sebenarnya. Gitu. Kan mungkin kan nih sobat JKN kan akan melakukan manasik haji kan bukan di kota asal nih, di luar kota. Jadi kan mungkin selama perjalanan kan sakit nggak ada yang tahu nih ya Mas ya. Apabila bolak-balik ternyata capek dan harus dalam kondisi dirawat itu nggak aman, nggak harus keluar biaya lagi nanti. Oke Mas Irfan. Nah jadi sobat JKN ini harus aware ya apakah sobat sudah terdaftar sebagai peserta JKN ataukah telah aktif itu kepesertaannya dan keluarganya gitu ya Mas. Tapi kalau dari kita lihat dari cakupan kepesertaan kita kan udah 98% masyarakat sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Jadi kebanyakan kalau untuk peserta haji insya Allah kebanyakan udah terdaftar sih, hanya beberapa yang mungkin belum terdaftar dan biasanya kebanyakan yang punya tapi menunggak. Nah itu makanya tadi yang menunggak tadi tinggal dilakukan upaya pengaktifan dulu aja sebagai peserta aktif kembali dengan cara daftar rehab nggak apa-apa, masih bisa. Alhamdulillah kalau misalkan ada dana untuk dilunasi, alhamdulillah itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan masih ada keperluan lainnya, masih belum ini, masih bisa daftar program rehab untuk dicicil gitu. Jadi walaupun kondisinya belum aktif masih bisa untuk persyaratannya, tidak dipersulit dari situ. Gitu. Nah, oke, ini Sobat JKN ini informatif yang sangat penting nih buat Sobat JKN yang akan melakukan haji ataupun yang akan melakukan haji di kemudian hari. Nah mungkin nih sebagai penutup kita podcast pada hari ini ya Mas, mungkin adakah saran ataupun kepada Sobat JKN gitu? Sarannya mungkin bagi tadi yang saya sudah sampaikan tadi, kebanyakan kan rata-rata Bapak Ibu sudah terdaftar ya, ada yang dari PNS, ada yang dari pensiunan, ada yang dari dulunya perusahaan terus beralih ke mandiri. Nah itu untuk pengecekan bisa dilakukan di WhatsApp layanan Pandawa di nomor WhatsAppnya di 0811 8 165165 atau lewat aplikasi mobil JKN atau Care Center 165. Untuk pengecekan bisa di situ, dan untuk upaya daftar rehab bisa dilakukan di aplikasi mobil JKN gitu. Jadi pesannya itu aja sih. Jadi biar nggak berbondong-bondong harus jauh-jauh ke kantor nih. Soalnya kan biasa kalau misalnya kita mau ibadah haji kan sibuk mana sih, sibuk persiapan dengan keluarga. Jadi waktunya bisa bisa di spare, bisa di rumah untuk kepengurusan. Jadi nggak perlu tengah kantor gitu sih. Paling itu aja titipan. Oke, siap. Makasih nih Mas Irfan ya sebagai tagline kita yang mudah cepat setara gitu ya. Mudah cepat setara untuk mempermudah layanan masyarakat. Oke, nah ini mungkin bagi Sobat JKN yang akan melakukan haji, semoga menjadi haji mabrur ya Mas. Amin, dan amin. Semoga Sobat JKN yang sedang berencana nih disegerakan untuk ke Tanah Suci ya. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini ya Mas Baik, Irfan. terima kasih Mas Iya nih Mas Irfan nih sudah kembali lagi nih hadir di di podcast JKN ini. Oke, baik Sobat JKN, kita tutup saja podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.